Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur direktori dari Linux itu. Struktur direktori di sistem operasi Linux mengikuti hierarki yang terorganisir dengan baik, sehingga file-filenya itu atau file rootnya itu terlihat menjadi terorganisir. Seperti bisa dilihat pada gambar di sini ada file root atau file utama dari sistem operasi Linux-nya itu di partisi seperti file bootnya, folder bootnya, folder binnya, folder dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini setiap folder-folder ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada file root directory. Mungkin kita langsung praktekkan ke terminalnya saja. Oke. Di sini kita untuk mengakses file root di sini yang berisi folder-folder boot, bindev, etc. ini kita bisa menggunakan command cd garis miring. Nah, di sini sudah berada di file root. Di sini ada garis miring. Kita bisa gunakan command ls untuk mengeceknya. Nah, di sini bisa lihat di sini bin, cd-rom, etc. lib64 di sini. Oke, di sini ada folder binary atau bin di sini. Nah, binary ini berisi berkas biner yang diperlukan untuk menjalankan perintah-perintah seperti ls, cp, mv, rm, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini, mungkin kita cd bin aja dulu. Di sini kita ls. Nah, di sini eh, file-file di sini ini berisi perintah-perintah yang bisa dijalankan di terminal. Nah, di sini ada, mungkin kita cek di sini. Oke, bentar. Nah, di sini ada perintah ls di sini. Nah, ini bisa dijalankan di command terminal gitu. Jadi di sini isi file bin ini merupakan perintah-perintah yang digunakan pada terminal. Kita kembali dulu. Lalu selanjutnya ada file boot. File boot ini berisi berkas yang diperlukan saat proses booting seperti konfigurasi bootloader dan kernel yang disimpan. Oke. Pada saat menghidupkan virtual mesin itu eh, kernel Linux itu menjalankan yang namanya folder boot. Di sini cd boot. Kita ls. Nah, di sini ada konfigurasi di sini, konfigurasi yang digunakan untuk booting atau menghidupkan sistem operasi Linux-nya. Lalu yang selanjutnya ada dev. Dev itu adalah direktori yang berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD drive, CD-ROM, dan atau keyboard. Oke, kita langsung aja mungkin CD dulu. CD eh, dev, kita ls. Nah, di sini berisi eh, tentang konfigurasi tentang hard drive, CD-ROM, atau komen-komen pada keyboard seperti Ctrl A, Ctrl B, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada etc atau etc. Yang ini berfungsi konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi yang disimpan. Mungkin kita cek dulu di sini cd cd etc. Nah, di sini berisi berkas-berkas yang untuk digunakan untuk konfigurasi sistemnya. Bisa berupa versi kernel Linux-nya dan lain-lain. Dan selanjutnya ada home. Nah, home ini adalah rumah bagi pengguna atau file utama dari pengguna dari user Linux itu sendiri. Nah, setiap pengguna memiliki direktorinya sendiri-sendiri di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Oke, kita bisa lanjut praktekkan di sini. Kita ls dulu. Nah, kita pertama itu jalankan cd home dulu. Nah, setelah cd home, di sini user isi dari eh, directory cd home ini, directory home ini merupakan user-user yang digunakan pada virtual machine ini. Nah, karena virtual machine yang saya gunakan itu hanya memiliki satu user, yaitu Patarain, jadi kita bisa gunakan cd Patarain untuk mengakses file-file yang ada di user Patarain. Itu bisa kembali. Nah, ini seperti yang di video sebelumnya. Ada terdapat desktop, dokumen, download, file, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada
library. Nah, library ini merupakan berkas-berkas yang diperlukan untuk library yang digunakan oleh berkas berbagai program yang disimpan. Oke, kita kembali dulu, mungkin cd slash lib. Oke, kita ls dulu. Nah, di sini berisi tentang perintah-perintah eh, yang yang sudah terinstall melalui penginstalan sudo apt install. Saya lihat di sini terdapat di sini penginstalan Python di sini 2.7, 3.11, lalu ada Node.js juga yang sudah saya instalkan sebelumnya. Di sini juga ada GCC compiler dari eh, C++ atau C. Lalu kita kembali lagi ke modulnya yaitu media. Nah, media ini merupakan tempat di mana perangkat penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM yang biasanya di-mount saat mereka digunakan. Lalu selanjutnya ada /mnt atau mount yang digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Lalu yang selanjutnya ada opsional, bracket berisi tentang perangkat lunak tambahan yang biasanya diinstal. Jadi mungkin kita coba dulu aja ya. cd opt, kita ls dulu. Di sini ada VBux guest additional, ini yang saya gunakan untuk menambahkan full screen, langsung layar gitu. Oke, kita cd dulu. Lalu yang selanjutnya ada proxy, yaitu direktur virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Yang selanjutnya ada root. Nah, root ini adalah direktur rumah dari super user atau pengguna root. Jadi super user itu seperti sudo. Jadi melakukan haknya seperti menghapus direktori secara semena-mena gitu. Jadi secara penguasaan direktorinya itu sangat tinggi gitu. Jadi bisa disebut dengan super user. Mungkin kita bisa cd dulu, cd cd root. Oke, di sini bisa dilihat di sini untuk mengakses cd root ini harus menggunakan super user. Untuk menjadi seperti super user kita bisa menggunakan sudo cd slash root. Nah, kita diminta untuk mengisikan password. Oke, di sini, oke, di sini commander phone ya. Karena untuk di sini karena sudonya ini tidak ada cd-nya. Oke, yang selanjutnya ada run, directory yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Yang selanjutnya ada sistem binary. Ini mirip dengan slash bin, tapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user. Saya di sini mungkin cd sbin ls. Nah, ini perintah-perintah yang hanya bisa dijalankan dengan awalan sudo tadi. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada fungsi cd di sini. Oke. Jadi tadi pas saya ingin jalankan sudo cd slash root itu comment not found karena pada perintah sudo itu tidak ada fungsi cd atau comment cd. Lalu yang selanjutnya ada slash s service atau srv. Ini yang digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem seperti data web server. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan karena untuk struktur directory ini sangat banyak sekali ya. Seperti ini bisa dilihat di sini terdapat 22 directory yang terdapat pada root Linux dan setiap directory ini memiliki fungsinya masing-masing. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.